Selamat siang, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Anwar Taufik Rahmat, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Desti Amanda yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Syaiful Yusuf, Ricky Monaki, Rifda, dan Rafina. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelumnya marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi dari pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh saudara Syaiful Yusuf. Dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Mohon maaf tidak bisa on cam dikarenakan sinyalnya kurang baik. Mungkin materi yang pertama, budaya dalam pemandangan Islam. Makna budaya, kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dari hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebudayaan sebagai kultural universal yang meliputi pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Keempat, bahasa bisa disebut dengan lisan dan tulisan. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, sistem religi atau kepercayaan. Lanjut, pemandangan Islam terhadap kebudayaan. Dalam agama dan budaya ini menimbulkan mekanisme yang berlaku dalam Islam. Yang pertama ada kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua ada kultural kebudayaan. Yang terakhir ada kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Udah nulis ya? Sejarah dan kebudayaan Islam pada. Yang kedua ada kultural kebudayaan. Yang terakhir ada kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Udah nulis ya? Sejarah dan kebudayaan Islam pada. Ada keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Mekah terdiri dataran kondisi sebelumnya dan dataran yang terus sok buka WA na naik mau dodo gila iya teh Emang lo outcam? outcam Ada lagi sebar nulis. sinyalna bututnya butuhan orang na teu maju-maju teh tadi matunya ieu teh dikumpulkan jam 6 deh ayeuna Naon? iya jeung eta Iya. Emang naon? Nyatat. 571 Masehi. Dicatat. Iya. Itu dikumpulkan na YouTube. Kamu mana? Dibacakan oleh Ricky Monaki. Yusuf gak ada sinyal. Lanjut. Jalankan. Lain dodo. Aduh. Ini bab 10. Oh. Kayak orang tadi nulis nu mana ya? Terus nulis eutik dah. Sekian. Sia nama iya bab tadi. Selanjutnya
menjadi dua periode. Yang pertama, periode Mekah. Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu dimulai dari istilah beliau yakni Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sebagai sahabat. Yang kedua, periode Madinah. Hijrah ke Madinah disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya. Yang pertama, bedanya iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Yang kedua, pada umumnya para nabi tidak dihormati di negaranya. Yang terakhir, tantangan yang dihadapi di Madinah tidak sekeras di Mekah. Masa Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama, masa Abu Bakar. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Yang keempat, masa Ali bin Abi Thalib. Masa Bani Umayyah, sejarah mencatat bahwa khalifahan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui cara demokratis berdasarkan suara terbanyak sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah berkuasa pada tahun 41 Hijriah atau 66 1 Masehi sampai 132 atau 700 Masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 32 atau 750 Dinasti ini termasuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan didasari pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung pada rentan waktu yang panjang, yaitu 524 tahun. Setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah di Spanyol Andalusia, dinasti Fatimah di Mesir, dinasti Turki Utsmani di Turki, dinasti Moghul di India, dinasti Safawi di Persia. Udah. Oke. Terima kasih kepada Riki Monaki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ripda. Baik, Islam di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebagai produsen rempah-rempah tersekat jauh antara pulau dengan Timur Tengah, India, dan Cina oleh lautan dan samudra yang amat luas. Tidak ada pilihan lain untuk bisa sampai ke Nusantara ini dengan memulai jalan laut niaga. Nusantara Indonesia sebagai nusa kepulauan yang terbuka dan terletak di antara benua dan samudra. Tidak ada pilihan lain untuk bisa sampai ke Nusantara ini dengan memulai jalan laut niaga. Nusantara Indonesia sebagai nusa kepulauan yang terbuka dan terletak di antara benua dan samudra. Sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab, India, dan Cina. Diprediksi pada abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Yang pertama, masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi, di samping pendapat tentang masuknya Islam pada abad ke-7 di atas. Beberapa. Boleh Des, tutup aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung dijawab oleh Rafina ya. Udah? Beres? Baik teman-teman, rangkaian acara diskusi telah selesai. Untuk sesi tanya jawab, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan materi. Kepada moderator yang telah memandu acara diskusi kali ini. Untuk yang ingin bertanya atau menambahkan dari segi materi, boleh langsung ke Rafina
atau bisa dijawab langsung nanti di kolom komentar oleh Rafina. Terima kasih. Demikian sesi diskusi dari kelompok 8. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan disengaja ataupun tidak sengaja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.